Astagfirullah, dia terbang. Dik. Allah Astagfirullahaladzim. Itu di sana, Dik. Dia pindah. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas Sabto. Hendrik. Iya benar, alhamdulillah bisa ketemu sama jenengan. Tunggu, saya nungguin Mas Hendrik. Oh iya, alhamdulillah ya baru kesampaian sekarang Mas. Iya. Sekarang gini Mas, saya Gimana minta sih? bantuannya. Hmm. Saya kan punya tetangga dokter. Oh, ini apa rumahnya? Dokter Bahri namanya. Oh, dokter Bahri. Ya baiklah, selalu berusaha untuk menyembuhkan pasiennya dengan cara apapun gitu. Tapi anehnya kalau setiap dia habis nyembuhin sama bayaran itu duitnya itu selalu hilang. Duitnya selalu hilang. Ya Allah. Nggak tahu tuh apa mungkin persaingan itulah yang Oh, persaingan bisnis lah ya. bisa jadi. Nah terus ini ada masalah satu nih, dia ada pasien. Oh. Kalau saya lihat dengan mata saya sendiri sih itu bukan manusia Mas sebenarnya. Oh, pasiennya bukan manusia yang dilihat sama jenengan gitu. Cuma kayak dokter Bahri itu dia tetap kekeh bahwa itu dia manusia. Oh. Pasien dia harus disembuhkan. Oh, lah iya. Berarti ini rumahnya ya? Iya di rumahnya. Oh. Padahal dia kan dokternya lagi bener-bener kesulitan banget. Astagfirullah. Coba kita kesana kali ya. Ya kita cari tahu nggak Pak? Namanya Pak Dokter Bahri ya? Iya. Oh, berarti ekonomi juga lagi sulit berarti ya? Lagi sulit banget Mas. Ya Allah. Kalau saya tahu sih dia itu dokter yang baik lah ibaratnya. Dia selalu berusaha untuk Membantu. Iya, nyembuhin pasien. Cuman, nah itu kalau boleh tahu, kalau pasien-pasien itu bayar apa enggak sih kepada dokternya itu? kalau yang kayak gitu sih sekali saya juga bayar. Tapi ya itu kalau setiap dia terima uangnya, setelah itu dia bilang lagi uang itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata seperti itu ya. Iya, nah sekarang ini lagi ada masalah. Kalau yang saya lihat sih emang itu bukan manusia apa yang sakit. Oh, berarti lagi ada pasien. Oh. Tapi pasien itu kelihatannya kayak bukan manusia. Iya, kalau pandangan saya itu. Tapi kalau pandangan dokter kan beda biasanya. iya. Pasien yang Ini sangat mencurigakan ya, Dek. Iya. Oh, berarti ini rumahnya jenengan ya? Oh, iya. Tapi sebelum itu kita pembukaan dulu kali ya. Iya, Dek. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi, tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, di sini saya mendapatkan laporan dari salah satu penonton kita juga, yaitu Mas Sabto ya. Pak Sabto, dan di sini tetangganya ada suatu permasalahan, di mana tetangganya ini adalah seorang dokter, hanya saja saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi. Cuman di sisi lain dari kecurigaan Pak Sabto ini juga katanya itu ada yang mengganggu ya. Iya, ada yang nggak suka. Bukan manusia lah. Bukan manusia ya. Seperti persaingan bisnis gitu kalau menurut saya. Cuman ya biar lebih jelasnya nanti coba kita tanyakan langsung saja kepada beliau langsung, dan biar beliau itu menceritakan keseluruhannya ya. Iya. Sekali. Sudah. Ya. Ya, permisi ya. Coba saya itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orangnya ya. Iya, Dek. Alhamdulillah. Monggo. Sabto. Kok bawa Tamu cuman temannya Mas Sabto. monggo. Pak Bahri ya. Iya. Oh iya. Silakan duduk. Iya, monggo. Gini. Permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Permisi, iya. Monggo bapaknya duduk situ. Oh, saya di sini aja. Alhamdulillah ya Pak ya bisa ketemu sama Bapak. Mohon maaf, ini saya mengganggu Pak. Oh iya. Jadi kan saya di sini kan dari temennya Pak Sabto. Nah, katanya dari Pak Bahri sendiri lagi ada kesulitan ekonomi ya Pak ya. Benar ya. Oh benar. Kalau boleh tahu, ini kan katanya Bapak sering dapat pasien.
Sering Pak. Tapi pasiennya itu kata Pak Sabto sendiri kalau udah bayar dia pergi itu duitnya hilang. Benar. Oh alah ya. Kalau udah bayar saya masukin kantong ya. Saya pasiennya pergi. Saya ambil uangnya nggak ada gitu. Astagfirullah. Bener ya ternyata seperti itu ya. Ya Allah. Tapi ya apakah Bapak itu tidak ada kecurigaan dari pasiennya Pak? Enggak, pasien saya itu kalau diobati juga semua bisa sembuh gitu. Oh bisa sembuh. Ya. Tapi ya begitu ya permasalahannya bahwa uang itu kalau udah dibayar ditaruh di saku itu hilang gitu ya, ataupun ditaruh di laci gitu ya. Iya, hilang. Astagfirullahaladzim. Kayaknya mungkin ya kalau menurut saya ini ya Pak Bahri ya. Mungkin saja ada yang tidak suka sama Bapak, mungkin bisa saja persaingan bisnis ya. Iya, benar Mas sekali Sabto, itu, Ndri. bisa jadi. Tapi ya dari apa yang saya katakan juga sekali lagi kan dari Mas Sabto bilang itu katanya ya seperti yang Mas Sabto katakan pasien itu bukan manusia dari kata Pak Sabto. Tapi kan kata Bapak Enggak, tetap itu manusia yang saya rawat itu manusia, bukan siluman, bukan apa, manusia. Dari pandangan Bapak seperti itu ya. Iya. Itu saya melihat sendiri itu ini bukan manusia Pak Bahri. Masa manusia yang saya rawat itu manusia? Kalau menurut pandangan saya. Menurut Pandangan saya itu. menurut Sabto gitu. Iya, karena kan dari Pak Sabto kan selaku tetangganya jenengan Iya. juga kan. Iya. Jadi ya kita kan ingin meluruskan gitu. Soalnya sering dipanggil sama Bapak ya pasiennya ya. Iya. Cuman dari pasiennya itu kadang nggak mau nyaut, nggak mau berbicara sama Bapak kan. Iya. Itu dari pandangan Pak Sabto. Nah, ya yang pertama kita kan hanya sekedar ingin membantu. Kita ini sebagai temannya Pak Sabto ingin mencari tahu benar apa enggaknya. Karena dari Pak Sabto kan merasa kasihan begitu. Apalagi melihat kondisi Bapak. Berarti ada pasien sekarang. Pak? Kebetulan sekarang ada pasien satu. Pantesan. Lagi saya rawat. Lagi dirawat. Iya. Iya, pantesan bapaknya Iya, kayak baru saya ini lagi pakai rawat, seragam ya. Astagfirullahaladzim. Lu berarti kamar pasiennya di mana, Pak? Itu ada di dalam. Oh, di dalam. di sini kamarnya. Di sini, Oh, iya iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Dik? Tadi kayak Kenapa, Dik? tuh, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tuh, Pak Sabto, lihat tuh Pak Sabto. Apa itu, Pak? Lihat, Pak. Seperti ini perwujudannya. Mas Hendrik, yang saya maksudnya gitu tuh Mas. Astagfirullahaladzim. Minta tolong Mas Hendrik. Baik. Nah, ini Pak Dokter, mohon maaf. Ini Pak Bari. Ini kelihatannya Bapak pasien gini. Ini pasien sampean? Ini pasien, ini manusia. Menurut pandangan Manusia. saya itu bukan manusia. Lah, kamu kok tahu apa? Kan yang tahu dokter. Kamu kan Iya, cuma iya. saya suruh itu dari Tapi pasien. menurut pandangan saya itu bukan manusia. Pak. Manusia lah. Itu manusia. Manusia dari mana sih? Manusia bagaimana, Pak? Pas satunya sekali kelihatan sampean, Pak. Padahal kok pucat seperti ini, Pak. Iya. Kalau emang manusia. Itu udah 2 hari saya rawat. Sebentar lagi juga sembuh kok. Enggak. Iya, tapi kan kok perwujudannya seperti ini. Kayak Kayak pucat mayat hidup, banget. Pak, ya? Iya, kayak mayat hidup loh. Menghina banget sama dokter ya. Enggak. Bukannya kami menghina, Pak. Kami Kami bukan harus menghina. menerangkan saja dan menjelaskan, Iya, Pak. kami menjelaskan begitu loh. Iya. Nggak tahu dari mana itu bukan manusia. Ini nih, Pak. Itu kan wajahnya pucat banget, Pak. Berarti Bapak melihatnya seperti manusia begitu. Itu manusia. Saya obat ini manusia Astagfirullahaladzim, itu. ya Allah. Menurut Masa pandangan saya pucat Pak, seperti Pak itu, Bahri, Hendrik. Heeh. bukan manusia Pak. Benar. Iya, ada bukan manusia itu apa sih? Itu manusia saya obati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, begini saja ya Pak ya. Kan menurut pandangan Bapak, kalau ini adalah manusia, ya kan? Begini saja, coba saya wujudkan wujud aslinya supaya Bapak tahu, ya kan? Kalau Bapak saat ini diganggu, ya mungkin menurut Bapak siapapun itu orang namanya orang minta tolong ya pasti ditolong sama Bapak, ya kan? Nah, coba kalau bisa membuktikan bahwa ini bukan manusia, coba. Oke, baik. Bapaknya yang tenang ya Pak ya. Iya, Karena iya. kan di sini kan dari Pak Sabto sendiri kan ingin menolong begitu supaya tidak ada yang mengganggu dari kerjanya Bapak. Karena kerjaan Bapak ini kan kerjaan yang mulia. Nah, saya coba ya. Permisi ya Pak ya. Ya, coba situ. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba saya sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak. Ini Pak. Lihat sendiri Pak, wujud aslinya seperti ini Ya kan, Pak. wujud aslinya seperti ini. Oh, nggak kira. Pantesan, Pak. Gimana? Itu kalau ada pasien, ya selalu saya pasien bayar, saya terima uangnya, saya masukin kantong, apa saya masukin laci. Kalau saya mau pakai, nggak ada uangnya. Ini Oh, ya saya kan? kayak gini. Mungkin ini ada yang sistemnya ke saya itu nggak suka apa gimana ini? Kalau begini jadinya. Maka dari itu kan, ya bapaknya yang tenang ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan sudah saya wujudkan wujud aslinya. Kalau bapak ini kan sedang diganggu, kita ini tidak mengada-ngada Pak. Memang bapak ini lagi diganggu sama orang lain. Dan ini nih buktinya. Iya, iya. Saya wujudkan wujud aslinya, ternyata wujud aslinya pocong Pak. Iya. Nah, dan astagfirullahaladzim. Kenapa makhluk-makhluk seperti mereka bisa menyamar sebagai pasien? Itu yang saya herankan Pak. Ini sering kali, ya, Pak. Oh, sering kali. Enggak, ini doang ini. Sering saya obati, pasien pulang, ya, saya dibayar, saya masukin laci, tapi saya mau pakai Iya. nggak ada duitnya. Oh, berarti yang pasien-pasien yang datang ke rumah saya atau di praktek saya ini semua siluman apa ya? Ya, bukan siluman sih, melainkan kayak makhluk gaib gitu, Pak. Oh, iya. Mungkin saja dari hal seperti ini membuat Bapak itu kan ekonominya jadi sulit. Iya. Pantesan ini. Ya kan, Bapak ngerasa juga kan? Iya, merasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pocong, kamu kenapa mengganggu dokter yang sedang bekerja? Dia ini kan bekerja untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kamu jangan mengganggu seperti ini dong. Astagfirullah. Nah, sekarang semuanya sudah terungkap ya, Mas Sabto ya. Ternyata biang keladinya adalah makhluk-makhluk gaib seperti ini ya. Iya, jadi kita tahu gitu. Iya, benar sekali. Tapi Pak Dokter Bahri kan nggak pernah percaya. Pak. Nah, Saya iya. nggak pernah percaya. Iya, bapaknya Pak Bahri yang tenang ya, Pak ya. Pocong, tolong jangan diganggu di sini dong. Astagfirullahaladzim. Kok hilang? Menghilang itu, Dik. Astagfirullah. Mas itu menghilang, Mas. Menghilang, Kenapa, kan? Mas? Ya Allah. Oke, Bapak Pak Bahri yang tenang ya, Pak ya. Oke, monggo bapaknya Mau duduk aja, Pak. Iya. Mungkin bapaknya shock ya sama keadaan yang sekarang ya, Pak ya. Iya. Tapi tenang saja. Pegang dulu. Sabar ya, Pak ya. Ya Allah. Ya, bapaknya bingung ya dengan keadaan sekarang ya, Pak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Bapak yang tenang ya. Kita akan membantu Bapak. Yang terpenting sekarang Bapak tunggu di sini dulu aja ya, Pak ya. Iya, Pak. Mas. Mas, saya minta tolong sangat nih dengan kejadian-kejadian seperti ini. Yang saya ngira dan saya ini, yang menurut saya ada orang yang dokter yang mungkin Ya nggak suka. Nggak, itu ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka gitu. Sedangkan saya itu sangat rela banget. Sedangkan ada pasien yang nggak punya duit juga saya obati sampai sembuh. Udah nggak usah bayar. Oh, ternyata seperti ini. Jadi saya minta tolong Mbak Mas. Iya. Ya cobalah untuk di tempat praktek ini coba di itu. Kita bantu selesaikan ya, Pak ya. Iya. Jadi bapaknya yang tenang, apalagi kan bapak kan hanya sekedar ingin menolong, tapi malah ada yang jahilin bapak begitu. Kemudian Pak Sabto, saya mohon izin dari bapaknya, tolong jagain Pak Bahri di sini. Takutnya kenapa ya. Terima kasih Toh. Saya coba izin mengecek ruangnya bapak ya. Monggo Mas. Oke, ya udah kita langsung bergerak saja. Ayo, Dik. Monggo bapaknya tunggu di sini dulu ya. Mau duduk dulu aja, Pak. Iya. Ternyata benar maksudnya kalau Pak Bahri ini digangguin sama beberapa makhluk yang nggak suka sama profesinya Pak Bahri. Kasihan, Dik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu makhluk apa, Dik? Jelas banget itu. Tak kira peliharaannya Pak Bahri loh. Hewan peliharaan maksudnya loh. Iya. Ternyata Bukan, Dik. iya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hei. Tenang dulu. Kenapa kamu berada di sini? Kamu tahu tidak? Pak Bahri itu dia hanya sekedar ingin membantu orang lain. Kenapa ada makhluk-makhluk seperti kalian yang tidak suka dengan keberadaan beliau?
Astagfirullah, Hati-hati, Dik. bahaya. Ya sepertinya mau menyerang, Dik. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci dulu. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allah Akbar. Lepaskan. Tidak akan saya lepaskan. Lagi pula, kamu itu sudah mengganggu profesinya dari Pak Bahri yang ingin membantu orang lain. Kenapa? Saya benar-benar ibaratnya nggak tega loh. Iya, Orang juga ingin sama, membantu, tapi malah diganggu sama makhluk-makhluk gaib seperti itu. Iya. Kenapa? Kalau kamu tidak peduli, saya pun juga tidak peduli dengan keberadaan kamu sekarang. Saya ingin mengorek informasi dari diri kamu. Cepat katakan, siapa yang sudah mengirim kamu? Oh, tidak perlu tahu ya. Begitu, itu mau kamu. Dia tidak mau mengatakan tuh siapa yang menyuruh. Begini, harus begini. Ini saya lebih baik masukin ke raganya jenengan kali ya. Iya, Dik. Siap ya. Siap, Dik. Kita coba korek informasi yang lebih jelas dari makhluk ini, tujuannya apa, dan besar kemungkinan ada yang mengirim makhluk seperti mereka ini. Iya, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan memaksa diriku untuk mengatakan siapa yang menyuruhku. Oh, berarti benar ada yang menyuruh kamu kan? Ternyata semuanya sudah terungkap. Begini, sebenarnya saya tidak ada maksud untuk memaksa. Tapi keadaan kamulah yang sudah memaksa kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan adanya diri kamu, siapapun itu pasti akan kamu ganggu. Terutama Pak Bahri yang hanya sekedar ingin membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tentunya diriku akan selalu mengganggu kehidupannya, sekaligus rezekinya akan kututupi. Jadi kau jangan menghalangiku. Wijaya, Allah Akbar. Ternyata kau kuat sekali, dan diriku tidak akan pernah menyerah apa yang kau Sudah. kepadaku. Sudah, tidak usah panjang lebar. Saat ini saya merasakan rumah ini seperti ada suatu titik di mana membuat rezekinya Pak Bahri itu menjadi terhambat. Saya yang bertanya, apakah ada buhul di tempat ini? Tidak ada sama sekali. Yakin ucapan kamu itu tidak ada sama sekali? Memangnya diriku berbohong? Diriku tentu sudah yakin. Ya, kamu kelihatannya seperti berbohong. Karena saya rasa di rumahnya Pak Bahri ini seperti ada buhul yang tertanam. Cari saja bila kau bisa menemukannya. Sudah aku katakan tidak ada. Tolong bantu saya untuk mencarikan buhul tersebut. Kau jangan memaksaku, sudah aku katakan tidak ada di sini. Lantas kenapa kamu itu bisa berada di sini? Tentunya untuk menghalangi rezekinya Iya. dan mengganggunya di sini. Berarti ada buhul bukan di sini? Iya. Nah, katakan dengan jujur seperti itu. Mengapa diriku mengatakan kepadamu? Saya hanya memancing supaya kamu itu mengucapkan dengan jujur. Ternyata benar ada suatu buhul yang berada di... Padahal aku mencoba untuk menutupi, tapi diriku mengatakan polos sekali diriku. Enggak, kamu itu bukan bodoh. Tapi kamu itu memang sudah waktunya untuk mengatakan dengan jujur. Saya salut kamu bisa mengungkapkan hal seperti itu. Berarti benar kan ada buhul di sini? Tidak ada. Lalu tadi kamu mengatakan ada kok. Tidak ada. Sudah aku katakan tidak ada. Tapi kenapa wajahmu terlihat panik sekali loh seperti itu? Diriku sudah salah berucap kepadamu. Memang di sini nggak ada buhul. Tapi lihat wajah kamu itu seperti berbohong. Begini saja, kalau misal memang kamu ini tidak berbohong dan memang tidak ada buhul di sini, begini, apakah kamu bersedia untuk kita pegangan tangan saja? Kalau kamu merasakan panas, berarti kamu berbohong. Kalau kamu tidak, berarti kamu tidak berbohong. Baiklah. Diriku berani untuk memegang tanganmu. Baiklah. Panas.
Kenapa? Lepaskan. Lepaskan sendiri saja. Lepaskan. Kenapa tanganmu panas sekali? Apa yang kau lakukan kepada aku? Saya kan hanya berkata kalau kamu itu berbohong maka akan terasa panas karena batu Dharma Wijaya ini akan menetralkan tubuh kamu. Iya, baiklah ampuni saya. Diriku akan mengatakan memang di sini tertanam pohon sehingga diriku ada di sini untuk mengganggu dokter itu. Di mana keberadaan Bull itu? Saya belum selesai berbicara. Wahai makhluk tenang. Astagfirullahaladzim, malah dileburkan loh. Ya, sebentar, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Dik? Dik, maklumnya Dik. Apa yang disampaikan? Ya, tadi dia hampir menyebutkan di mana keberadaan Bull tersebut. Terus dia bicara? Ya, dia berbicara. Dia mengakui bahwa di sini ada Bull. Hanya saja dari tuannya itu meleburkan dirinya. Jadi kita belum sempat mendapatkan informasi dari keberadaan Bullnya itu. Oh, berarti informasinya kan belum mendapatkan secara detail ya? Nah, iya. Ya, kita harus mencari tahu lagi Dik. Gak ada suara dari sini. Ah, itu ini Dik. Ini Sebentar. ke belakang Dik. Kayak ada suara loh dari sini loh. Saya juga mendengar Dik, cuma masih kurang jelas gitu. Coba dicek kamar mandi ada nggak maksudnya? Oke, cek. Saya ngecek ke sini. Kayak ada suara. Ih, Tidak ada apa-apa Dik. Mas Budi. Kenapa Dik? Duduk. Astagfirullahaladzim. Itu seperti kuntilanak Dik. Iya loh. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Wih, astagfirullahaladzim. Benar. Iya, kuntilanak. Kuntilanak ini. Kenapa dia ada di sini? Ayo, wahai kuntilanak. Kenapa kamu berada di sini, ha? Kamu ingin mengganggu atau bagaimana? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, dia terbang. Dik. Astagfirullahaladzim. Pindah di sana Dik. Dia pindah. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Coba saya kunci dulu ini. Oke, Dik. Bahaya ini. Jangan dulu ini santai, Iya Mas Dik. Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Supaya kamu tidak kabur-kaburan lagi, Mak. Karena sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan kepada kita. Tenanglah. Kamu mewujudkan diri di sini. Berarti kamu ingin menyampaikan sesuatu. Dan sepertinya ada sangkut pautnya dengan keadaan dari Pak Bahri, yang dimana dia itu sering diganggu oleh makhluk-makhluk seperti kalian. Iya, benar sekali Dik. Oke, Mas Budi. Iya Dik. Siap ya? Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang diriku menemuimu di sini. Ada yang mau kusampaikan. Kenapa? Apakah kamu tidak terima? Tentu saja diriku tidak terima. Tidak terima karena hal apa? Apakah karena kita menghalangi tujuan kamu? Tentu saja begitu. Karena diriku yang selalu memanggil para makhluk untuk menyerupai sebagai manusia menjadi pasien si dokter itu. Oh, jadi diri kamu itu ya yang sudah mencoba untuk mengganggu, untuk mendatangkan para makhluk-makhluk gaib di sini dan menyerupai seperti pasien. Iya, itu memang benar. Itulah aku. Lantas, kenapa? Kenapa harus seperti itu? Dan kenapa uang yang sudah diterima oleh Pak Bahri itu seketika menghilang di tangannya? Karena mereka yang datang bukan dari bangsa manusia, melayan dari bangsa makhluk sepertiku. Allahu Akbar, ya Allah. Tega sekali kamu. Padahal dari Pak Bahri itu ingin menolong, ingin membantu. Dia itu sudah ikhlas lahir batin. Tapi makhluk-makhluk seperti kalian malah justru mengganggu dirinya dan membuat dirinya menjadi seperti sekarang. Ekonominya jadi sulit. Lebih baik kau bangsa manusia tidak usah mencampuri apa yang kami lakukan kepada dokter itu. Kamu ingat dong, dia itu hanya ingin sekedar membantu. Dia itu adalah pekerjaan yang mulia.
Jadi sudahlah, masa sampai harus seperti sekarang? Bersaing ya bersaing loh, tapi jangan menggunakan makhluk-makhluk gaib seperti kalian. Kasihan Pak Dokter itu, Pak Bahri. Percuma saja kau kasihan kepadanya, sedangkan tuanku saja tidak suka kepadanya. Iya, memang benar. Tuan kamu memang tidak suka dengan keberadaan dari dirinya. Cuman, kenapa sih? Kan sama-sama profesi yang sama. Kenapa harus saling menjatuhkan? Itu tidak baik. Apakah karena Pak Bahri itu memiliki pasien yang lebih banyak dari dirinya, sehingga tuan kamu itu malah justru mengirimkan makhluk-makhluk untuk datang ke sini dan mengganggu kerezekiannya? Itu memang benar. Tuanku merasa kalah oleh dokter itu, sehingga mengutusku untuk datang di sini untuk mengganggunya. Oke, baiklah. Sekarang saya sudah memahaminya. Cuman, kenapa harus sampai seperti sekarang? Diriku hanya menjalankan perintah saja. Lebih baik dirimu tinggalkan tempat ini. Ya sudah, lebih baik perintah kamu tolak saja sekarang, daripada kamu menghambat dan mengganggu umat manusia. Tetapi diriku tidak berani menolak perintah dari tuanku sendiri. Saya akan menghapus hubungan kamu dengan tuan kamu. Tetapi ada risikonya. Apa resikonya? Diriku bisa saja lebur olehnya. Oh, jadi sama halnya seperti makhluk sebelumnya. Iya. Baiklah, tenang terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut ilmu kamu, wahai Batu Dharma Wijaya. Hapuslah ilmu dari makhluk ini dan hapuslah perjanjiannya dengan tuannya. Allah Akbar. Apa yang kukatakan tuanku tidak akan mendengarnya. Iya, insya Allah tidak akan didengar oleh dirinya. Lalu diriku harus bagaimana saat ini? Cukup simpel kok. Kamu tarik semua makhluk-makhluk gaib yang sudah mengganggu Pak Bahri, yang sudah menyamar sebagai pasiennya, dan juga kedepannya tidak usah mengganggu umat manusia lagi. Insya Allah kamu itu tidak akan diincar oleh tuan kamu. Baiklah, aku akan tarik semua makhluk yang ada di sini. Ya, silakan. Ada asap. Sudah kulakukan manusia, dan diriku merasakan tuanku tidak tahu apa yang kulakukan. Sekarang kamu sudah merasa kalau kamu terbebas, bukan? Iya. Begini saja. Ini kan demi kebaikan diri kamu. Kalau kamu berkelanjutan seperti ini, mungkin kamu akan dimanfaatkan lagi oleh umat manusia yang licik itu, yang hanya mementingkan kepribadiannya sendiri daripada mementingkan orang lain. Jadi lebih baik kamu bertobat saja dan menuju ke jalan yang lebih benar, kemudian tidak usah mengganggu umat manusia. Gimana? Diriku bersedia untuk menjalankan apa yang kau katakan itu. Yakin? Yakin. Baiklah, kita buat perjanjian dulu. Kalau kamu mengganggu umat manusia, karena kamu sudah saya bebaskan. Jika kamu mengganggu, kamu akan lebur dengan sendirinya. Diriku berjanji tidak akan melanggar yang kau katakan. Baiklah. Sekarang gini. Untuk semakin yakin diri saya kepada diri kamu, apakah kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Diriku bersedia, tetapi arahkan kata itu kepadaku. Baik, saya akan mengarahkan kamu. Ikuti perkataan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya. Bagaimana? Kamu sudah merasakan tenang, bukan? Iya manusia, sekarang diriku merasakan ketenangan. Baiklah. Saya tandai dulu diri kamu.
dengan lantaran cincin Dharma Wijaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para Dharma Wijaya, terbukalah. Pesan apa lagi yang mau katakan kepada aku manusia? Sekarang saya akan mencoba mencari makhluk yang lain, terutama si pocong itu. Jadi silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Baiklah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa mesti? Apa Hendrik? Apa disampaikan kunti Hendrik? Ya, pada akhirnya kunti itu bisa bertobat juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hanya saja kita kan harus mencari makhluk pocong tadi yang sudah mengganggu Pak Bahri. Iya nih. Yang sudah menyamar sebagai pasiennya Iya, beliau. tinggal itu saja kita mencarinya ya. Iya, kita tinggal cari. Oke, ayo Hendrik. Kita bergegas Hendrik. Nah, kita bergegas. Iya, ada apa? Iya, gimana? Hah? Ada pocong mas. Ada pocong? Di mana Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah, pocong? Di mana Mas? Astagfirullahaladzim. Iya Pak Bahri, tenang. Oke, tenang sini Pak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, pocongnya menghadang di sini. Dari tadi apa baru Pak? Baru. Pokoknya tenang ya Pak ya. Tarik nafas Pak. Istighfar Pak. Istighfar ya. Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Pocong, kamu jangan menakut-nakuti Pak Bahri dan juga Pak Sabto dong. Hah? Saya kunci diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke, tarik nafas terus, yang tenang. Tenang Berarti ya Pak ya. Tarik baru ya, nafas, Pak Sabto ya? nafas ya. Istighfar. Astagfirullah. Oh, tidak akan saya lepaskan diri kamu. Kamu sudah mencoba untuk menakut-nakuti Pak Bahri. Kamu ingin membuat Pak Bahri itu jantungan atau bagaimana? Ha? Benar sekali. Allahu Akbar. sekali, Ternyata benar ya. Iya. Oke, Mas Budi. Iya Dik. Ini karena berbahaya. Saya masukin ke raga jenengan kali ya. Iya Dik. Soalnya ini Pak Bahri ketakutan ini. Iya, kasihan itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengapa kau merubah wujud asliku? Kenapa saya merubah wujud asli kamu? Karena kamu itu sudah mengangkat kerezekian dan kamu sudah menyamar sebagai pasiennya. Memang dengan sengaja diriku menyerupai manusia supaya mengganggu dokter itu. Kamu harus tahu, dari Pak Bahri ini hanya sekedar ingin membantu. Bahkan Pak Bahri itu, kalau misal ada orang yang meminta tolong, dia membantunya secara ikhlas lahir batin loh. Sudah sangat jarang sekali ada dokter yang seperti itu. Tetapi Tuhan sudah suka kepadanya. Tidak suka, karena dari Pak Bahri ini memiliki pasien yang banyak begitu. Ya, itu memang benar. Dan Tuhanku merasa tersaingi olehnya. Ya Allah. Oh, berarti seprofesi ya sama Pak Bahri begitu. Iya. Baiklah, coba saya ingin bertanya sama Bapak ini Pak. Kalau boleh tahu Pak, apakah Bapak punya teman yang seprofesi sama Bapak? Punya. Oh, punya. Iya, punya. Kalau sekarang hubungannya gimana Pak? Ya baik-baik aja. Baik-baik aja gitu ya. Oh, coba ya Pak, ini saya tanyakan kepada makhluk ini, siapa yang sudah mengirimkan makhluk-makhluk yang ada di sini gitu Pak. Ya. Iya. Saya syukur sih bukan teman Bapak, mungkin orang lain atau bagaimana gitu Pak. Iya. Begini, saya ingin bertanya sama kamu. Siapa Tuhan kamu itu yang sudah mengirimkan makhluk-makhluk seperti kamu dan buhul di sini? Dia bernama Tarkam. Bapak, nama temannya siapa Pak? Dokter Takam, teman saya yang baik sekali. Astagfirullahaladzim Pak, ternyata Bapak itu dikirim sama temannya sendiri Pak. Benar Tarkam namanya? Iya, itu memang benar. Tuh kan Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ternyata Dokter Takam menusuk saya dari belakang. Astagfirullahaladzim, ternyata Astagfirullahaladzim. diam-diam Iya. malah seperti ini ya Pak ya. Iya. Padahal hubungan Bapak baik-baik Hubungan saja. Saya sama Dokter Takam itu baik sekali. Ya Allah. Oke, Bapak yang tenang, tidak perlu khawatir ya Pak ya. Iya. Ini
biar kita selesaikan baik-baik ya Pak. Jadi Bapak tidak perlu dendam kepada dirinya ya Pak. Enggak. Saya minta tolong Mas. Baik, ini kita selesaikan baik-baik ya Pak ya. Ternyata semuanya sudah terungkap. Padahal teman seprofesi malah justru menyerang Papa. Sebentar, saya kunci dulu. Bismillah, sebentar. Wah, bentar, cabut perjanjian mewakili dengan diri. Allah Akbar. Sepertinya tuanku mendengar ucapanku. Ya, karena saat ini memang Tuhan kami itu sedang mengintai kita. Tolong saya mau dileburkan oleh tuanku. Tenang saja, saya sudah menghapus hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Apa diriku sudah aman sekarang? Ya, sekarang kamu rasakan. Bagaimana? Iya. Diriku merasakan tidak serang olehnya lagi. Alhamdulillah. Begini, karena kamu itu kan sudah tidak dipercayai oleh Tuhan kamu. Alangkah baiknya kalau kamu itu tidak usah mencoba mengganggu orang lain lagi, sehingga menyamar sebagai pasiennya itu tidak baik loh. Kamu sudah merusak kerezekiannya dan sudah membuang-buang waktu Pak Bahri yang ingin menolong yang lebih membutuhkan. Baiklah, diriku tidak akan mengganggu dokter itu lagi. Karena Tuhanku sudah berpengkhianat kepadaku. Dia tiba-tiba menyerangku. Ya karena kamu kan memberitahu nama dia, ya otomatis kamu itu akan diserang oleh dirinya. Untung saja kau sudah melindungiku. Ya, gini. Saya tidak ingin berkepanjangan dengan diri kamu karena saya merasa di sini rumah ini terasa sangat panas sekali. Saya ingin supaya kamu untuk mencoba membantu saya mencari keberadaan dari buhulnya itu yang sudah ditaruh di sini. Memang diriku mengetahuinya di mana buhul itu berada. Sebentar saya ingin bertanya. Pak Bahri, terakhir Pak Tarkam datang ke sini itu kapan Pak? Kemarin. Oh belum lama ya? Belum lama. Nah, Pas ada pasien itu dia datang. oh berarti Bapak nggak tahu kalau misal Pak Bahri, mohon maaf, Pak Tarkam itu berkeliling di sini nggak tahu Pak? Nggak tahu. Oke, karena besar kemungkinan dari ada suatu buhul. Bapak tahu buhul nggak? Kayak yang semacam benda kecil itu? Nggak tahu. Iya, yang ditanam ke rumah supaya rumah Bapak itu jadi panas, jadi terhambat rezekinya gitu. Oh, gitu. Mungkin dari Pak Tarkam itu menyebarkan suatu buhul di sini. Coba saya ingin bertanya kepada kamu, wahai makhluk. Beritahu di mana keberadaan dari buhul tersebut. Baiklah, akan aku arahkan di mana buhul itu. Ya, silakan. Ikuti saya. Ya. Buhul itu berada di atas lemari itu. Di atas lemari. Iya. Ini lemari ini. Iya. Baiklah, coba sebentar. Saya cek dulu benar apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Benar. Ada asap hitam itu. Baiklah. Saya mengucapkan terima kasih kepada diri kamu karena kamu sudah memberikan informasi itu kepada diri saya. Iya. Sekarang begini. Ini demi kebaikan diri kamu. Apakah kamu bersedia untuk bertobat saja dan tidak usah mengganggu umat manusia lagi? Karena kamu itu sudah dikhianati. Daripada kamu ke depannya sama dikhianati kembali. Diriku bersedia manusia. Baiklah, jika kamu bersedia, saya bantu diri kamu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Baiklah, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minas Syaitonirrajim. Nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, saya lepas terlebih dahulu ikatan tali kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan seperti saya. Saya kunci kembali.
Baiklah, sesuai perjanjian jika kamu mengganggu umat manusia, kamu akan lebur dengan sendirinya. Diriku tidak akan melanggarnya manusia. Ya sudah, terima kasih. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, Mas Budi, bangun Mas Budi. Ya, Gini, gimana Dik? saya merasakan ada suatu buhul di sini. Di atas lemari ini? Iya, tadi kayak muncul suatu asap hitam. Iya. Karena dari makhluk pocong itu sudah memberitahu di mana keberadaannya. Kita cek itu bagaimana Dik? Oke, Ini ada coba kursi. pakai kursi, dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Dicek ya. Mungkin bagi kalian banyak yang bertanya kenapa Mas Budi itu tidak menggunakan batu Dharma Wijaya. Benar, Dik. Coba lihat. Karena dari Mas Budi sendiri kan adalah mediator kita. Itu di. Oke. Jadi kalau misal Mas Budi menggunakan batu Dharma Wijaya, nanti Mas Budi nggak bisa dirasukin makhluk dan kita malah nggak bisa mendapatkan Iya, informasi. betul sekali itu, saudara. Tapi kalau di luar sana, kita selalu berjaga-jaga dengan lantaran batu ini. Iya, benar sekali. Kita hanya melepaskan batu Dharma Wijaya itu di tubuh Mas Budi ketika sedang ada acara seperti ini, saudara. Iya, betul. Gitu. Ternyata ini ya. Coba pegang dulu Mas. Oke, Dik. Ada Dik. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa sih? Hah? Itu tanah, Dik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini tanah kuburan ini. Karena kuburan, Dik. Sudah pasti itu. Iya. Pak Bahri sama Pak Sabto. Coba kemari sebentar, Pak. Pak Bari, Pak Sabto. Coba dipanggil Mas Budi. Oke. Hmm. Pak Ya. Bari, Pak Sabto sini, Pak. Iya, kemari sebentar, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan, Pak. Iya, benar. Kemari, Pak. Cepat, Pak. Iya, iya. Sini, Pak. Hmm. Kami mau menyampaikan sesuatu sama sampean. Iya. Pak Sabto. Iya. Bapaknya jangan kaget ya, Pak ya. Sini, Pak Sabto. Ini yang dimaksud saya buhul, Pak. Kemari, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Tenang saja. Iya. Itu lihat tuh. Ini dari kain kafan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang dengan sengaja memasang seperti ini, Pak. Di rumah sampean. Allah. Ini tanah kuburan, Pak. Iya. Jadi tadi yang Nggak sama kira dokter Tarkam ternyata Iya kan? itu. Nah, sekarang kan Bapak sama Pak Sabtu juga udah tahu kan Iya. kalau pelakunya itu Pak Tarkam. Tapi Bapak nggak usah dendam kepada dirinya. Iya. Kalau bisa gini saja, Pak. Biar sama-sama enak. Bapak tahu kan rumahnya Pak Tarkam? Tahu. Tahu ya. Gini, nanti selepas kita selesai dari sini, kita langsung bergegas saja ke rumah dia. Iya, Iya. Kita selesaikan lah secara kekeluargaan. Iya, Iya, secara betul sekali itu, baik-baik Pak, maunya dia itu bagaimana supaya tidak ada ya masalah-masalah gini lebih Betul lanjut. sekali, Dik. Ya syukur sih dia itu bertobat. Iya. Nanti kita kasih bukti videonya yang ini Pak ya. Iya. Pasti dia mengaku kok. Oh. Dan iya sama-sama Pak. Dan begini, ini alangkah baiknya kita itu saja kali ya. Kita kembalikan lagi ke tempat Iya, asal. kembalikan saja itu, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kita kembalikan lagi ke pemilik kasangnya biar rumah Bapak ini ternetralisir. Iya, betul. Oke, kita duduk dulu kali ya di depan ya, sambil menjelaskan lebih lanjut. Iya. Oke, ayo. Iya, Pak Sabto. Iya, ayo. Kotor banget. Apa yang dikotor? Iya. Monggo, Pak. Ini masuk dipegang dulu. Oke. Nah, sekarang Pak Bahri udah tahu kan kalau pelakunya itu ternyata adalah Pak Tarkam, ya kan? Nah, Bapak sudah tidak perlu khawatir lagi. Insya Allah kita bisa selesaikan secara baik-baik. Ya, terima kasih Mas. Tanpa ada kamu juga saya nggak tahu dengan kejadian-kejadian seperti ini. Oh, Kejadian iya. ini Iya, berulang Pak. sekali terjadi, sering kali lah terjadi kalau ada pasien ternyata seperti itu yang kemarin tadi saya ceritakan. Iya, tapi ya insya Allah ya Pak Sabto, insya Allah ini permasalahan juga sudah terselesaikan. Cuman kan kita tinggal bergegas ke rumahnya Pak Tarkam.
Ya, orang permasalahan ini udah selesai di rumah saya, di praktek saya sudah aman gitu selanjutnya. Oh iya, insya Allah sih kalau dari tempatnya Bapak ini sudah aman. Alhamdulillah. Iya, kan Alhamdulillah. kita tinggal selesaikan baik-baik kepada Pak Tarkam. Iya. Mungkin kita selesaikan di belakang kamera saja kali ya Mas Iya, Budi ya. Dik. Benar sekali, Dik. Dan alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan Pak Sabto. Saya juga mau mengucapkan terima kasih. Oh, oke. Iya, Pak, Sama-sama sama-sama. Pak. Membantu Pak Fahri. Iya. Semuanya sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Kalau tanpa adanya Pak Sabto juga kita nggak tahu Pak Bahri akan kedepannya seperti apa gitu ya. Saya juga terima kasih Pak Sabto. Tanpa jenengan juga saya nggak tahu kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semuanya sudah terselesaikan. Insya Allah dari rezekinya Bapak juga akan kembali seperti sedia kala lagi. Amin. Ya, Amin, intinya ya kita Rabbal kembali kepada Yang Maha Kuasa karena semua yang memberi rezeki kan kepada Allah. Benar sekali, saudara. Ya, intinya hanya itu, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Jadi ini kita akhiri saja karena kita akan langsung bergegas ke rumahnya Pak Tarkam. Kemudian kita selesaikan secara baik-baik, tidak usah secara kasar lah. Benar sekali. Kita setelah keluaran saja. Iya, kemudian ya kita selesaikan di balik layar supaya benar-benar clear, tidak ada masalah yang lebih parah. Benar sekali. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.